A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Lari bang, mumpung masih ada kesempatan. Buruan bang lari. Tunggu apa lagi? Nanti bapak benar loh menebas leher abang. Ucapku semakin cemas dan takut. Hei Laras, kamu kira bapakmu ini tukang jagal? Hardik bapak ketus. Mana Ning? Kamu buang di mana? Buang. Sela Bang Imron mengernyit bingung. Maksud bapak apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu kan yang bawa Ning semalam. Iya, benar pak. Aku yang bawa Mbak Ning malam tadi. Tepatnya dini hari. Aku juga membangunkan Laras, mengajaknya pergi sekalian. Tapi Laras menolak. Ia tidak mau meninggalkan bapak dan ibu. Laras tidak tahu rencanaku untuk membawa Mbak Ning pergi. Tapi maaf pak, aku tidak membuang Mbak Ning seperti yang bapak tuduhkan. Aku hanya membawanya dari sini supaya warga tidak lagi marah dan meminta bapak pergi. Aku tahu bapak berat meninggalkan rumah ini. Daripada bapak dan ibu yang pergi, kenapa tidak Mbak Ning saja yang diungsikan sementara waktu? Sambung Bang Imron. Coba kalau semalam aku tidak membawanya, mungkin kalian telah terusir dari rumah ini dan hidup terlunta-lunta di jalanan. Sementara bapak dan ibu telah tua. Harusnya di usia sekarang lebih banyak ibadah kepada Allah. Tolong maafkan aku pak. Aku mengaku salah karena pergi diam-diam. Aku terpana mendengar penjelasan Bang Imron. Sangat masuk akal perkataannya. Untung kemarin Mbak Ning diungsikan ke suatu tempat. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi dengan keluarga ini. Mungkin tinggal nama, karena bapak bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Tanpa rasa malu, langsung kupeluk Bang Imron di hadapan bapak dan ibu. Aku sangat berterima kasih padanya. Bang, terima kasih telah membawa Mbak Ning dari sini. Tadi sekitar pukul 10 pagi warga datang lagi, meminta bapak pergi. Tadinya bapak tidak mau, sehingga warga marah. Dan mereka akan mengeluarkan semua barang kita dari rumah. Ustadz Sanusi juga tidak bisa menghentikan amarah warga. Apalagi Pak RT, orang yang ditunjuk untuk memimpin. Mereka juga tidak kuasa menolak keinginan warga yang mulai beringas. Mungkin karena kesepakatan waktu itu bisa dimengerti sih, kalau mereka tidak terima dibatalkan secara sepihak. Siapapun orangnya, bila ada di posisi ini, pasti tidak terima dibatalkan begitu saja. Padahal sudah melalui kesepakatan. Mau tak mau bila berjanji harus ditepati. Itulah sebaik-baik orang yang beriman. Terus kenapa kalian masih bisa berada di sini? Katanya warga marah dan membuang barang kita keluar.
Sambung Bang Imron kebingungan. Sebelum kejadian, sebelum mereka memasuki rumah, aku bilang kalau Mbak Ning sudah tidak tinggal di sini. Tadinya mereka tidak percaya. Setelah Ustadz Sanusi dan Pak RT memeriksa sendiri, barulah mereka percaya. Jadi aku bilang lagi pada mereka, kalian tidak berhak mengusir orang tuaku dari rumahnya sendiri. Begitulah Bang. Akhirnya kami masih aman di sini. Alhamdulillah. Itu juga yang Abang inginkan. Sebenarnya dari pagi tadi Abang sudah kepikiran bagaimana keadaan kalian setelah Abang pergi. Syukurlah, sekarang satu masalah sudah selesai. Tinggal mengobati penyakit Mbak Ning. Sambung Bang Imron terlihat bahagia. Aku menoleh ke ibu dan bapak. Mata mereka tampak berkaca-kaca. Tapi bapak masih saja dengan sifat angkuhnya. Tidak mau berterima kasih, apalagi meminta maaf pada Bang Imron, orang yang telah berjasa menyelesaikan masalah dengan paripurna. Terus sekarang Ning di mana? Tanya ibu dengan kurat bahagia. Ada di tempat yang aman. Jika bapak dan ibu ingin menjenguk Mbak Ning, ayo kita pergi sekarang. Iya, tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang juga. Sepertinya bapak tidak sabar ingin membuktikan benar Mbak Ning di tempat yang aman atau itu hanya akal-akalan Bang Imron saja. Lagian bapak tidak percaya kamu Imron. Kedatanganmu ke sini pasti ingin menjemput Laras supaya bisa membawanya pergi dari sini. Benar kan? Lagi bapak tidak percaya, bersikap ketus dan tidak bersahabat. Padahal kalau bukan pertolongan Bang Imron, tidak mungkin kami masih hidup bukan? Akhirnya kami pergi menemui Mbak Ning yang entah berada di mana. Kami ikuti saja kemana Bang Imron membawa kami. Ngapain Bang? Kita ke sana. Meminta lagi botol berisi air pemberian Ustadz Sanusi waktu itu. Ternyata air itu sangat manjur dan cocok untuk mengobati penyakit dalam Mbak Ning. Maksud Abang? Tanyaku tidak mengerti arah pembicaraan Bang Imron. Memangnya kamu tidak perhatikan perubahan wajah Mbak Ning setelah diobati dengan air pemberian Ustadz Sanusi? Tidak, mana sempat. Teriakan dan rintihan Mbak Ning, apalagi aroma bau busuk itu saja sudah bikin kepala pening. Mana sempat memperhatikan perubahan wajahnya. Emang wajah Mbak Ning berubah? Tanyaku tidak percaya. Ibu dan bapak hanya diam memperhatikan pembicaraan kami. Tidak ada yang menyela. Tentu ada Laras. Beberapa hari ini wajah Mbak Ning tidak mengeluarkan belatung. Itu kemajuan yang luar biasa. Siapa tahu penyakit bagian dalam telah mengering. Itu artinya sebentar lagi Mbak Ning bisa sembuh. Begitu, kamu pahamkan maksud Abang? Kalau begitu, biar bapak yang meminta air itu ke Ustadz Sanusi. Sekalian ada yang ingin bapak bicarakan dengan beliau. Kalian tunggu saja di sini. Setelahnya, bapak langsung pergi begitu saja, tanpa senyum. Ya Allah Nak Imron, kenapa kamu sangat mengerti ilmu pengobatan? Apa kamu seorang dokter? Tanya ibu tiba-tiba. Beliau menelisik wajah Bang Imron dengan seksama. Seakan ibu mencari tanda di wajah Bang Imron. Mencari tanda di wajah Bang Imron membuktikan kalau dia seorang dokter. Emang terlihat di wajahnya. Ada-ada saja ibu ini. Aku tersenyum menggelikan.
Netraku membola seketika. Baru ingat, bahkan sampai sekarang aku tidak tahu latar belakang orang yang telah resmi menjadi suamiku. Siapa namanya? Di mana keluarganya? Dari mana asalnya? Dokter. Aku bukan dokter, Ibu. Tapi aku tahu dan bisa bedakan mana luka yang masih basah dan mana luka yang sudah mengering. Wajah Mbak Aning itu mengeluarkan belatung karena di dalam kulit itu ada daging membusuk. Itulah yang menyebabkan munculnya belatung. Tadi pagi saat menyeka wajah Mbak Ning, tidak lagi ada belatung. Makanya bisa disimpulkan obat dari botol yang diberikan Ustadz Sanusi itulah yang membuat luka bagian dalam kulit mengering dengan cepat. Otomatis tidak mengeluarkan belatung. Jelas Bang Imron dengan gamblang. Aku semakin takjub mendengarkan penjelasan Bang Imron. Kesimpulan yang tepat dan masuk akal. Aku jadi bertanya-tanya, apa dulunya dia seorang dokter seperti perkataan ibu? Terus kalau bukan dokter, kok kamu bisa mengetahui secara detail hal yang berkaitan dengan penyakit dan obat yang digunakan? Untuk masalah itu aku juga tidak mengerti, Bu. Masalahnya aku belum ingat masa laluku. Mungkin benar seperti kata ibu, aku adalah seorang dokter. Itu baru kata ibu. Karena aku tidak ingat sama sekali. Kita buktikan saja kalau aku sudah ingat semuanya. Aku kali ini ternganga. Benarkah suamiku seorang dokter? Rasanya tidak percaya kalau itu benar. Coba kamu ingat-ingat siapa kamu sebenarnya. Setelah ibu penasaran. Aku sudah coba, Bu. Tapi tetap saja aku belum ingat masa laluku sama sekali. Lalu apa rencanamu sekarang? Ya, tak tahulah, Bu. Yang pasti mulai mencari tahu. Mohon doanya saja. Semoga aku bisa ingat siapa diriku yang sebenarnya. Kemudian aku bisa kumpul dengan keluarga. Pasti mereka mencariku. Benar, Bu. Sampai sekarang aku juga tidak mengetahui latar belakang Bang Imron. Siapa namanya? Dari mana asalnya? Begitu juga dengan keluarganya. Apa yang kalian bicarakan? Tiba-tiba bapak muncul dengan botol di tangan. Tidak ada yang istimewa, Pak. Kami bicara hal biasa sambil menunggu bapak kembali. Sautku pelan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ayo, Pak, kita ke sana. Tadi aku parkir mobil di tempat yang tak jauh dari gang dekat rumah Pak Slamet. Kamu kesini bawa mobil? Mobil siapa? Tanya bapak heran. Iya, Pak. Tadi aku pinjam mobil teman. Oh. Kami pun mengikuti langkah Bang Imron menuju tempat mobil diparkirkan. Setelah sampai, Bang Imron meminta kami masuk mobil. Masuk, Pak. Bu, Ras. Kita langsung jalan. Akhirnya kami masuk ke mobil. Bapak melihat keluar, seakan mencari seseorang yang akan mengendarai mobil ini. Di dalam hanya kami bertiga. Lalu siapa yang menyetir mobil ini? Saya, Pak. Sahut Bang Imron lalu duduk di bangku kemudi. Kamu bisa menyetir mobil? Tanya bapak ragu. Bisa, Pak. Tenang saja. Aku melongo kaget. 2 tahun pernikahanku dengan Bang Imron. Selama itu aku tidak mengetahui kalau Bang Imron bisa menyetir mobil. Sebenarnya siapa lelaki yang aku nikahi ini? Banyak hal yang mulai terang. Apa Bang Imron sudah ingat siapa dirinya?
Banyak hal mencurigakan. Aku harus cari tahu dan lebih hati-hati dalam mencari bukti. Mobil ini bagus dan terasa sejuk, kinclong dan terawat. Lebih ke atas dashboard mobil tergantung hiasan gambar sepasang merpati. Meliuk ke sana kemari, seperti terbang bebas mengepak sayap. Selama di perjalanan, aku lebih banyak diam. Banyak hal yang menjadi pikiranku. Perkataan ibu yang mengira Bang Imron seorang dokter. Lalu kini dia yang menyetir mobil. Mobil yang sangat bagus pula. Ini hal yang membingungkan bagiku. Siapa kamu sebenarnya, Bang? Entah apalagi kejutan yang menunggu kami bila sampai di tempat Mbak Ning dirawat. Selama perjalanan, kisah pertemuan awal dengan Bang Imron kembali terkenang. Aku ingat bagaimana dulu aku menyelamatkan hidupnya. Dia tergeletak bersimbah darah dan membutuhkan pertolongan segera. Waktu itu, aku tengah pergi ke pasar. Untuk sampai di sana, aku harus melewati jalanan sepi. Nah, sesampainya di jalan sepi, berjarak sekitar radius 1 meter dengan pasar, tak sengaja mataku melihat seorang pria tengah tidur terlentang. Hanya menggunakan kaos dalam dan celana boxer. Aku sempat memperhatikan daerah sekitar. Siapa tahu ada petunjuk tentang siapa lelaki ini. Namun sayang, jalanan tampak lengang. Takut terjadi sesuatu padaku. Mungkin saja lelaki ini pura-pura pingsan untuk menjebak mangsa. Aku segera beranjak pergi. Di tengah perjalanan, pikiran tentang lelaki itu mulai mengganggu. Kalau itu jebakan, seharusnya ia tidak membiarkanku pergi. Aneh, ada yang ganjil. Sepertinya itu bukan jebakan. Tapi lelaki itu tidur. Mungkin pingsan. Segera saja ku berlari mendekati pria itu. Mata ini seketika membelalak sempurna. Benar seperti dugaanku. Ternyata lelaki itu pingsan. Pantas dia diam saja ketika ku tinggal pergi. Bang, Bang. Ku panggil seraya mengguncang badannya. Tapi dia tak kunjung bangun. Setelah ku perhatikan dengan seksama, tampak darah berceceran di sekujur tubuh orang ini. Ternyata dia terluka parah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kepada siapa aku harus meminta tolong? Kebingungan melandaku. Apalagi aku seorang perempuan di tempat yang sepi pula. Tak lama terdengar deru mobil. Gegas ku hentikan dengan melambaikan tangan. Kenapa, Neng? Pak, pria itu terluka. Boleh minta tolong bawa ke rumah sakit? Oh, iya Neng, boleh. Pria dalam mobil langsung turun dan mengangkat badan pria yang tergeletak, lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, langsung dibawa ke ruang tindakan. Ketika suster memintaku mengisi formulir pendaftaran, aku tercenung. Mau kutulis siapa namanya? Tidak ada tanda pengenal. Sementara bapak yang menolongku tadi telah pergi. Tak lama setelah pria itu dibawa ke ruang tindakan, aku menarik napas perlahan-lahan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Pulpen yang sedari tadi berada di tangan kuletakkan kembali. Aku tidak mau membuat data palsu. Jadi ku kembalikan saja pada suster. Maaf sus, saya tidak bisa mengisi formulir ini. Bagaimana kalau menunggu dia sadar? Baru saya isi. Soalnya saya tidak mengenalnya. Kok bisa? Emang kamu bukan teman atau saudaranya? Bukan sus, saya orang yang menolongnya. Karena tergeletak bersimbah darah di jalanan. Naudzubillahi min dzalik. Baiklah,
Nanti kalau dia siuman, tolong beritahu saya. Baik Sus, tolong selamatkan dia. Kayaknya dia kekurangan banyak darah. Pasti, banyak berdoa saja. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Lelaki ini tak kunjung sadarkan diri. Luka di tubuhnya membuatnya koma sementara. Banyak darah yang harus ditransfusikan padanya. Tanpa mengenal lelah, kujaga dan kurawat sebaik mungkin. Masalah biaya, tidak masalah. Keluargaku pasti mau membantu. Tolonglah Pak, tak ada siapapun yang bisa aku minta pertolongan selain Bapak. Dia harus ditolong. Dan ada yang harus menandatangani surat izin operasi karena kepalanya mengalami geger otak. Dengan bujukan dan sedikit memohon, akhirnya Bapak mau mengabulkan permintaanku dengan syarat kalau dia telah sembuh harus mengganti biaya yang Bapak keluarkan. Aku menyetujui permintaan itu. Akhirnya semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Bapak. Kini aku tengah berada di sisinya. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang terjadi padamu? Sampai tergeletak dan hampir meregang nyawa. Terlambat sedikit lagi aku menolongmu, maka kamu akan pergi selamanya. Saat memperhatikan pria itu, tiba-tiba jari tangannya bergerak. Tak lama kemudian dia mulai membuka mata. Matanya mengarah ke berbagai arah. Di mana aku? Tanyanya. Abang ada di rumah sakit. Tadi aku temukan abang pingsan di jalanan. Kamu siapa? Aku orang yang menolongmu. Waktu itu kamu tergeletak di jalanan penuh darah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Iya, sama-sama. Maaf, kalau boleh tahu nama abang siapa? Namaku. Lelaki itu mengernyit bingung. Iya, namaku siapa ya? Tanyanya menatapku bingung. Coba lihat di KTP-ku. Maaf, abang tergeletak di jalanan. Hanya menggunakan kaos dalam dan celana boxer. Tidak ada identitas yang tertinggal di sana. Lelaki itu nampak kaget. Jadi aku ditolong dalam keadaan tanpa berpakaian. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanya pria itu bingung. Iya bang, aku tidak tahu apa yang menimpa abang sebelumnya. Mungkin dirampok. Mungkin juga berkelahi dengan seseorang. Abang tidak ingat siapa nama abang? Cecarku lagi. Pria itu menggeleng. Kali aja kamu tahu siapa namaku. Kamu kan yang bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak tahu bang. Masa nama sendiri lupa? Kataku tak percaya dalam hati. Jangan bercanda bang. Aku tidak bercanda. Serius aku lupa. Aku terkejut dapat kenyataan itu. Tak menyangka lelaki ini lupa akan dirinya. Ya Tuhan, kemana harus ku beritahu keluarganya kalau dia tidak tahu namanya? Lalu bagaimana aku harus bilang ke Bapak? Bapak pasti marah, mengingat uang yang sudah dikeluarkannya tidak bisa kembali. Berapa hari aku berada di sini? 3 hari. Abang sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari itu. Lalu biaya rumah sakit bagaimana? Tidak perlu risau. Semua biaya sudah ditanggung oleh keluargaku. Terima kasih banyak. Kamu orang baik. Kalau boleh tahu siapa namamu? Laras.
nama yang bagus. Tolong jangan tinggalkan saya. Saya tidak mengenal siapapun di sini. Iya bang, aku janji tidak akan meninggalkan abang. Beberapa hari kemudian, pria lupa ingatan itu dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Tapi aku bingung, mau diantar kemana? Akhirnya aku beranikan diri membawa pria itu pulang ke rumah. Ternyata bapak mengizinkan. Sampai pria itu mengingat siapa dirinya. Karena biaya yang bapak keluarkan tidak sedikit. Kompensasi yang harus lelaki itu berikan harus menikahiku. Aku tidak menduga pikiran bapak bisa sepicik ini. Memaksa orang menikahiku. Dengan alih-alih balas jasa. Apa bapak tidak khawatir dengan masa depanku? Andai lelaki itu ingat masa lalunya dan dia telah menikah, apakah aku harus menjadi janda? Nasibku sungguh tragis. Sudah terlambat menikah. Nikahnya dengan orang yang lupa ingatan lagi. Sungguh malang nasib cintaku. Begitu juga dengan pria itu. Kenapa mau saja memenuhi keinginan bapak? Mungkin dia terpaksa menerima karena hutang budi padaku. Itu perkara nanti. Lagian dia tidak tahu harus pulang kemana. Makanya mau menerima syarat yang bapak berikan. Mengenaskan sekali nasibku. Mentang-mentang aku jelek, bapak memanfaatkan kelemahan orang. Beberapa minggu tinggal di rumahku. Pria itu tak kunjung ingat siapa namanya. Jadi kami putuskan memberi nama Imron padanya. 3 bulan kemudian, kami resmi menjadi suami istri. Aku pikir akan sendiri sampai tua. Membayangkan tidak ada lelaki yang mau denganku karena rupaku yang jelek. Ternyata Allah mentakdirkan aku bertemu dengan seseorang pria, lalu menyelamatkan hidupnya. Meskipun pernikahanku terjadi karena balas jasa, aku tidak bisa menolak kemauan bapak. Kesadaranku kembali ketika Bang Imron menyapaku. Kok melamun, Ras? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku segera menggeleng. Dia tidak boleh tahu. Aku sedang memikirkan dirinya. Tidak ada, Bang. Masih jauh rumahnya. Lumayan. Imron, ibu haus. Bisa berhenti sebentar di warung. Baik, Bu. Kemarin abang bawa Mbak Ning pakai mobil ini juga. Ini mobil teman abang juga. Baik banget ya dia. Dibolehkan menumpang di rumah mewahnya. Boleh memakai kendaraannya. Aku jadi curiga. Jangan-jangan abang bohongi aku ya? Jawabnya singkat. Untuk apa bohong? Bohong itu dosa. Balas Bang Imron nyengir. 3 jam perjalanan, mobil berhenti di sebuah rumah. Rumah mewah dan megah. Aku terpesona dengan keindahannya. Rumah itu mencorok ke dalam. Dikelilingi pagar setinggi orang berdiri dengan tangan lurus ke atas. Sudah pasti rumah itu jauh dari perumahan warga. Bapak dan ibu berdecak kagum memandangnya. Mereka sungguh terpukau dan terpesona. Rumah siapa ini, Bang? Rumah teman. Kebetulan sudah lama kosong. Kemarin abang tidak sengaja ketemu dia. Lalu waktu abang tanya, ada lihat rumah kosong yang jauh dari perkampungan enggak? Dia malah menawarkan rumahnya. Kebetulan rumah itu jauh dari perkampungan. Alhamdulillah. Jadi sementara Mbak Ning tinggal di sini sampai dia sembuh. Iya. Kamu tidak keberatan bukan? Meskipun kita menumpang. Ya, mau bagaimana lagi, Bang? Kita tidak punya pilihan.
selain menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Paling tidak sampai Mbak Ning sembuh. Kalau sudah sembuh, kita tidak perlu lagi menumpang. Kita tinggal di rumah kita sendiri. Kulihat raut wajah Bang Imron mendadak lesu dan berkerut. Apa ada yang salah dengan perkataanku? Kenapa abang tampak resah? Lihat wajahnya berkerut jadi jelek, ungkapku memancingnya. Sudah banyak kecurigaan yang tampak, tapi aku belum punya keberanian untuk bertanya. Oh, tidak apa-apa. Jadi gimana? Kamu mau tinggal di sini? Aku tidak enak sama Pak Satpam. Mbak Ning itu bukan siapaku. Nanti ada yang curiga aku membawa wanita lain ke rumah. Iya bang, aku akan tinggal di sini. Papa dan ibu bagaimana? Apa mereka juga mau? Tidak, ucap papa dan ibu kompak menyaut dari kursi belakang. Aku terperanjat kaget mendengar kekompakan ibu dan bapak bilang tidak. Padahal Bang Imron menanyakan sambil berbisik. Papa dan ibu tetap tinggal di rumah sana. Kalian saja yang menumpang di sini, timpal bapak dengan menekan kata menumpang. Semoga Bang Imron tidak tersinggung dengan perkataan bapak. Meskipun menumpang, Bang Imron tetaplah berjasa untuk bapak dan ibu. Baiklah, tidak mengapa. Terpenting bapak dan ibu bahagia. Dimanapun tempatnya tidak jadi persoalan. Setelah membunyikan klakson, gerbang terbuka sendiri. Sekali lagi aku terpaku. Betapa mewahnya rumah ini. Sungguh beruntung orang yang pernah tinggal di istana nan memukau ini. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.